tangan yang sebelah kanan itu megang setir, tangan sebelah kiri ini mukul kepala Vivi, rambut Vivi ini dijambak, dan di situ Tante Susan ini teriak, "Kenapa bajumu ini kotor, goblok anak setan." Di depan wajah Vivi persis itu ada pocong, jadi pocong ini dekat banget, terus di situ pocong ini jerit persis di depan wajahnya Vivi, dan suaranya itu cewek yang melengking. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Vivi yang asalnya dari Purbalingga. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Vivi. Vivi ini teman-teman asalnya dari Purbalingga. Dia lahir di sebuah desa di sana. Jadi Vivi ini anak tunggal. Dan waktu itu dia bercerita ada sedikit kenangan yang dia ingat dengan almarhumah ibunya. Kalau nggak salah waktu itu Vivi kelas 2 SD ceritanya. Vivi ini pernah diantar ibunya ke sekolah. Terus pulang sekolah, dia dijemput oleh ibunya. Nah, ternyata ibunya ini ngasih kejutan ke Vivi waktu itu. Beliau sengaja bikin kue dari rumah untuk Vivi karena hari itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya Vivi. Nah, kenangan ini yang selalu diingat oleh Vivi karena gak lama setelah itu, selang beberapa bulan kemudian lah pokoknya, ibunya Vivi ini katanya jatuh di ruang tamu dan harus dilarikan ke rumah sakit. Gak banyak yang Vivi ingat waktu itu. Dia di sekolah tiba-tiba dijemput oleh salah satu tantenya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dan waktu itu ibunya sudah gak sadarkan diri. Jadi Vivi belum sempat komunikasi dengan ibunya. Dan sore itu dikabarkan ibunya ini meninggal. Jadi Vivi gak begitu paham pada saat itu apa yang terjadi sama ibunya ini. Yang Vivi ingat pagi itu, Vivi ini masih diantar ibunya ke sekolah. Dan kondisi ibunya pun juga masih normal, sehat walafiat. Dan sekitar jam 7 malam, akhirnya jenazah ibunya itu diantar ke rumah duka. Di situ Vivi cuma bisa ngelihat ibunya itu sudah terbungkus kain kafan. Bapaknya waktu itu cuma meluk Vivi, terus bapaknya ini bilang, "Sekarang ibu sudah tenang, ibu nggak sakit-sakit lagi." Nah, malam itu jenazah ibunya ini belum juga dimakamkan karena masih harus nunggu datangnya adik dan kakak-kakak dari almarhumah ibunya Vivi ini. Dan kebetulan tempat tinggal mereka semua ini jauh-jauh. Ada yang di Kalimantan, ada yang tinggal di Papua. Dan mereka, saudara-saudara ibunya Vivi ini pengen melihat jenazah untuk yang terakhir kalinya. Ya maklumlah, mereka ini jarang ketemu. Dan paling-paling cuma 1 tahun sekali pas lebaran mereka pas ngumpul di Purbalingga semua, itu momen-momen mereka bertemu. Dan singkatnya sekitar jam 1 dini hari, saudara-saudara dari ibunya ini mulai berdatangan. Mereka semua langsung nangis di hadapan jenazah ibunya Vivi. Dan setahu Vivi memang ibunya ini deket banget sama saudara-saudaranya, sama adik-adiknya, sama kakak-kakaknya. Mereka ini guyup. Karena sudah lama sekali kakek dan neneknya Vivi ini meninggal ketika ibunya Vivi waktu itu masih sekolah. Ini berdasarkan cerita dari almarhumah ibunya Vivi ketika waktu itu ibunya masih sering cerita ke Vivi.
Jadi inilah yang membuat akhirnya ibunya Vivi dan saudara-saudara ibunya Vivi yang lain itu ikatannya ini jadi semakin kuat. Karena mereka sudah nggak punya orang tua lagi, kakak-kakak mereka itu saling membantu adik-adiknya untuk agar bisa tetap sekolah. Dan singkatnya sekitar jam 2, Vivi ini ngelihat ada adik almarhumah ibunya. Dia ini adik yang terakhir. Waktu itu Vivi ngelihat si tantenya itu tidur persis di sebelah jenazah ibunya Vivi. Nah, adik ibunya Vivi ini, Vivi manggilnya itu Tante Afia. Orangnya ini yang paling cerewet lah di antara saudara-saudara yang lain, orangnya juga paling rame. Tapi ternyata Tante Afia ini yang paling terpukul ketika melihat kakaknya terbaring kaku dan sudah jadi jenazah. Tante Afia waktu itu nggak henti-hentinya menangis. Vivi itu dipeluk dan langsung ditidurkan di dada almarhumah mamanya itu. Saking capeknya Tante Afia ini nangis terus-terusan sampai-sampai si Tante Afia ini, beliau itu tertidur di samping jenazah ibunya Vivi. Dan Vivi pun juga seperti itu. Dia ini tidur sambil meluk jenazah ibunya dan Vivi nggak sadar waktu itu. Singkatnya sekitar jam 7 pagi jenazah ibunya Vivi ini akhirnya diantarkan menuju ke pemakaman. Banyak sekali orang yang datang, terutama dari kerabat ayahnya Vivi dan juga dari rekan-rekan kerja ayahnya. Di situ juga ada beberapa orang-orang yang tinggalnya di sekitar desa, terus tetangga-tetangga desa juga banyak yang mengantar jenazah ibunya Vivi. Semua ikut mengantar kepergian jenazah ibunya Vivi. Dan di situ ada pemandangan yang membuat Vivi ini berpikir waktu itu. Jadi ada sosok perempuan. Perempuan ini penampilannya anggun, rambutnya panjang, dia pakai kacamata hitam pas di pemakaman ini. Terus belakangan Vivi baru tahu ternyata perempuan ini tuh namanya Tante Susan. Kata Tante Afia, Tante Susan itu ternyata rekan kerja ayahnya. Jadi waktu itu Vivi ngelihat Tante Susan ini kok selalu berdiri terus di samping ayahnya Vivi. Jadi kemanapun ayahnya Vivi ini beranjak, Tante Susan itu selalu ikut. Nah, kalau melihat dari gelagat adik-adik dan juga dari kakak-kakak almarhumah ibunya Vivi, kayaknya mereka ini nggak suka dengan keberadaan Tante Susan. Nah, berjalannya waktu, Vivi ini masih belum bisa melupakan kepergian ibunya. Jadi setelah pemakaman itu, Vivi ini masih sering kepikiran ibunya. Dia selalu kangen sama ibunya. Setiap kali mau berangkat ke sekolah itu, Vivi selalu masih nunggu suara ibunya yang selalu bangunin setiap pagi, selalu bikinin sarapan, dan seringnya ibunya ini yang mengantar ke sekolah. Tapi pada waktu itu akhirnya Vivi ini sadar bahwa ibunya ini memang sudah nggak ada lagi. Ibu sudah meninggal dan mau nggak mau dia harus mengikhlaskan. Di sekolah Vivi ini sering mendapat cerita dari beberapa temannya. Memang ada beberapa teman Vivi itu yang sudah kehilangan orang tua. Ada juga yang sudah kehilangan ibunya. Di situ teman-teman Vivi ini yang sering berbagi. Artinya di situ mereka berbagi cerita. Ya mereka punya perasaan yang sama. Bagaimana rasanya kehilangan orang tua dan bagaimana rasanya kehilangan ibu. Di situ Vivi baru bisa mulai memahami bahwa memang ibunya ini sudah meninggal, sudah nggak ada lagi. Jadi di usia Vivi yang waktu itu masih SD, dia harus bisa membiasakan diri hidup tanpa ibunya. Apalagi Vivi ini anak tunggal. Dan satu-satunya cara melepaskan diri dari kesepian itu ya Vivi main sama anak-anak tetangga. Setiap kali pulang sekolah dia main. Untungnya anak-anak di sekitar rumah Vivi itu masih banyak yang seusia Vivi. Mereka juga baik-baik. Anak-anaknya ini baik-baik. Sering ngajak Vivi mainan di sekitar desa, main di sekitar lapangan dekat sekolah. Vivi terhibur sekali bisa main sama mereka. Nah, kira-kira waktu itu Vivi ini mulai duduk di bangku SMP. Sekolah Vivi ini agak lumayan jauh. Tiap pagi dia harus diantar ayahnya ke sekolah naik motor. Dan pulangnya juga dijemput. Dan suatu hari tiba-tiba ayahnya Vivi ini nggak jemput Vivi. Tapi di situ Vivi ngelihat ada perempuan yang kayaknya nggak asing bagi Vivi. Dia kayak pernah ngelihat perempuan ini. Nah, ternyata perempuan ini menghampiri Vivi waktu itu, dia langsung manggil namanya Vivi. Di situ Bibi baru sadar, loh, ini kan Tante Susan, rekan kerjanya ayah. Terakhir kali Vivi ketemu Tante Susan di pemakaman ibunya Vivi waktu itu. Terus Tante Susan nyapa Vivi, dia bilang, sayang,
Tante diminta tolong sama ayah untuk jemput Vivi, nggak apa-apa ya. Ayah lagi sibuk soalnya. Nah, Vivi diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Tante Susan waktu itu bawa mobil sedan, dia nyetir sendiri, terus pas di dalam mobil, Tante Susan itu sudah membelikan Vivi kue-kue yang enak dan manis, dan ini semua adalah kue-kue kesukaan Vivi. Di situ Tante Susan bilang, ayo dimakan kuenya, dimakan. Ini kue kesukaanmu kan? Ayo dimakan, gak usah malu sama Tante. Lama-lama akhirnya dimakan juga kuenya sama Vivi. Karena dia posisinya juga lapar, baru pulang sekolah. Nah, singkatnya Vivi ini dibawa ke kantor ayahnya. Terus di sana sudah ada beberapa orang, dan hal itu berlangsung sampai sore hari. Nah, semenjak saat itu, Tante Susan ini sering jemput Vivi ke sekolah. Dan setiap kali menjemput Vivi, Tante Susan itu selalu membelikan Vivi kue atau sekedar camilan kesukaan Vivi. Nah, suatu malam pas Vivi ini di rumah, dia lagi nonton TV, ayahnya itu bilang ke Vivi. Ayahnya kalau manggil Vivi itu Pipi, panggilan sayang ayahnya ke Vivi ini. Pi, menurut Pipi, Tante Susan itu gimana orangnya? Baik kan? Ya, Vivi waktu itu cuma ngangguk, dia sambil ngelanjutkan nonton TV. Terus ayahnya bilang, Pipi setuju nggak kalau Tante Susan nikah sama ayah? Nah, barulah di situ Vivi agak kaget, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Terus ayahnya ini melanjutkan pembicaraan itu. Ayahnya bilang, tapi itu kalau Pipi setuju loh ya. Kalau Pipi nggak setuju ya ayah nggak akan nikah. Terus di situ Vivi ngelanjutin nonton TV kayak biasa aja, dia nanggepinnya biasa aja. Beberapa hari kemudian, Vivi ini mulai agak bisa mikir. Meskipun dia sebenarnya nggak terima sebenarnya ayahnya ini mau nikah lagi, Vivi nggak terima. Tapi Vivi memandang bahwa Tante Susan ini orangnya baik. Tiap kali nyebut Vivi, dia selalu membelikan jajan kesukaannya Vivi. Dan lagi pula, Vivi di situ berpikir Tante Susan ini juga kayaknya orangnya cocok sama ayahnya. Kemana-mana selalu sama ayah. Tiba-tiba Vivi pas waktu itu pulang dari sekolah, dia kepikiran mau membicarakan hal ini sama ayahnya. Dan waktu itu pas ada momen ayahnya di rumah itu, Vivi langsung bilang ke ayahnya, ayah, kalau ayah ini mau nikah sama Tante Susan, nikah aja ya. Asalkan ayah selalu tetap ngajak Vivi jalan-jalan. Nah, di situ ayahnya Vivi bilang, ya sudah, kalau gitu liburan nanti kita pergi bareng-bareng aja sama Tante Susan. Nah, singkat cerita, pas liburan, ayahnya itu ngajak Vivi dan Tante Susan pergi keluar kota. Mereka semua ini naik mobilnya Tante Susan dan pergilah mereka menuju ke daerah pantai. Waktu itu Vivi nggak tahu pantainya ini di mana lokasinya, tapi yang jelas sepulangnya mereka dari pantai itu, setelah mereka berwisata itu, sore harinya ayahnya ini langsung membawa Vivi menuju ke sebuah tempat. Dan waktu itu posisi Vivi ini tidur di jok belakang. Dan ketika terbangun, Vivi ini sudah melihat dia ini sudah berada di sebuah perkampungan. Kampung ini sepi banget, cuma ada beberapa rumah tapi kondisinya itu sepi banget, gak ada orang yang keluar. Jadi waktu itu Vivi tanya ke ayahnya, loh ya, ini kita ada di mana? Ayahnya bilang, ini kita lagi di rumahnya Teteh Lia. Nah, Tante Susan ini lagi ada perlu sama Teteh Lia. Memang waktu itu Tante Susan gak ada di mobil, dan cuma ada ayahnya Vivi di situ. Kata ayahnya ini, Tante Susan itu lagi di dalam ngobrol sama Teteh Lia. Ya, Vivi sendiri nggak tahu siapa Teteh Lia ini. Nah, sekitar hampir 1 jam kemudian, barulah Tante Susan ini keluar dari rumah itu, didampingi seorang perempuan. Usia perempuan yang mendampingi Tante Susan ini kira-kira usianya sekitar 25 tahunan. Masih terbilang muda. Belakangan barulah Vivi ini tahu ternyata yang waktu itu menemani Tante Susan ini adalah Teteh Lia itu. Dan belakangan juga Vivi tahu ternyata Teteh Lia ini adalah seorang paranormal muda yang rumahnya itu ada di daerah pesisir pantai selatan. Nah, Teteh Lia ini ternyata guru spiritual Tante Susan selama ini. Dan baru-baru belakangan itu ayahnya Vivi ini ikut terlibat juga dengan Teteh Lia ya untuk berkonsultasi atau beberapa hal yang harus ditanyakan oleh ayahnya. Nah, info yang didapat Vivi belakangan pas Vivi ini sudah dewasa, ternyata Teteh Lia inilah yang sering membantu Tante Susan dalam urusan apapun. Contohnya ketika Tante Susan ini ada tender di sebuah tempat, Tante Susan itu selalu lebih dulu melakukan ritual
Dan itu semua dilakukan dengan pendampingan Teteh Lia. Begitupun juga dalam urusan apapun. Dan kayaknya malam itu, kunjungan Tante Susan ke rumah Teteh Lia ini untuk urusan perjodohan dengan ayahnya Vivi. Dan hal itu baru diketahui Vivi belakangan. Jadi semua ini baru diketahui ketika Vivi ini sudah dewasa. Waktu itu Vivi nggak tahu apa-apa. Nah setelah itu mereka pun pulang. Dan gak lama setelah itu mereka ini pindah rumah ke daerah Bekasi. Kata ayahnya Vivi, rumah yang mereka tinggali di Purbalingga itu adalah rumah peninggalan dari keluarga almarhumah ibunya Vivi. Jadi sepeninggal ibunya Vivi itu, ayahnya Vivi ini merasa sungkan kalau tetap tinggal di rumah itu. Ya secara di satu sisi lain masih ada saudara-saudara dari almarhumah ibunya Vivi ini yang masih belum punya rumah. Ya mungkin dengan meninggalkan rumah itu nantinya rumah tersebut bisa dimanfaatkan saudara ibunya Vivi yang lain untuk mereka tinggal di sana. Jadi waktu itu Vivi ini agak sedih ketika meninggalkan Purbalingga. Dia lahir di Purbalingga, dia tumbuh juga di daerah itu. Vivi juga punya banyak teman di lingkungan itu, terus tiba-tiba dia harus pindah rumah dan sekaligus pindah sekolah. Tapi apa mau dikata, semua itu harus dia jalani. Nah, singkatnya pernikahan ayahnya Vivi dan Tante Susan ini pun berlangsung. Acaranya waktu itu sederhana sekali. Acara resepsi pernikahan ini digelar di sebuah hotel kecil di Jakarta. Tamu undangan waktu itu juga nggak banyak, cuma keluarga dekat. Dan waktu itu nggak ada satupun perwakilan keluarga dari pihak almarhumah ibunya Vivi yang hadir. Nggak tahu waktu itu apakah mereka ini sengaja tidak diundang, atau memang sudah diundang tapi mereka nggak datang. Tapi yang jelas waktu itu Vivi ini berharap hari itu paling tidak Tante Afia lah yang hadir. Ternyata nggak ada satupun saudara-saudara dari almarhumah ibunya ini yang datang. Vivi waktu itu ngelihat ayahnya di pelaminan itu begitu bahagia sekali. Ayahnya ketawa-ketawa. Begitupun juga dengan Tante Susan. Singkatnya setelah pernikahan itu mereka tinggal bersama di sebuah rumah. Setiap hari ketika berangkat sekolah, Vivi itu selalu diantar oleh Tante Susan. Nah, di rumah ada seorang pembantu rumah tangga, namanya ini Mbok Sin. Mbok Sin ini ternyata orang asli Banyuwangi. Mbok Sin juga baru ikut kerja sama Tante Susan bersamaan dengan Vivi yang tinggal di Bekasi. Mbok Sin ini punya anak yang tinggalnya di daerah Jakarta Timur. Mbok Sin itu ternyata jenuh. Setiap hari di rumah anaknya ini nggak ngapa-ngapain. Jadi beliau izin ke anaknya, dia putuskan untuk cari-cari kerja sampingan sebagai pembantu rumah tangga ini. Nah singkatnya, Mbok Sin kerja di tempat Tante Susan, dan Mbok Sin ini memang orangnya terampil, masakannya juga enak-enak, khas masakan Jawa Timur. Tiba-tiba dari situ Vivi ini langsung jatuh cinta dengan masakan-masakan Jawa Timur, terutama rawon. Yang diingat oleh Vivi itu rawon. Sebelum-sebelumnya Vivi ini nggak pernah makan rawon. Ketika pertama kali Mbok Sin masak rawon, Vivi memandang aneh masakan rawon ini. Dia ngira ini masakan kok warnanya hitam. Tapi waktu itu pas Mbok Sin ini memaksa Vivi untuk makan, dicoba dulu Neng, dicoba. Vivi ini heran ternyata rawon itu rasanya enak. Dan akhirnya jadi menu favorit Vivi di rumah itu. Jadi Mbok Sin ini selalu datang jam 8 pagi ketika si isi rumah itu sudah kosong, sudah berangkat semua. Ayahnya Vivi ini berangkatnya jam 6 pagi. Vivi dan Tante Susan biasanya berangkat sekitar jam setengah 7 pagi. Dan setelahnya Mbok Sin di situ bersih-bersih, masak dan lain sebagainya, dan Mbok Sin itu pulang sekitar jam 6 sore. Nah, suatu hari kira-kira di pernikahan Tante Susan dan ayahnya Vivi itu berjalan sekitar 3 bulanan pernikahan. Ceritanya hari itu Vivi ini sudah pulang dari sekolah dan nunggu jemputan Tante Susan. Nah, Vivi ini kalau manggil Tante Susan itu Mama Susan. Biasanya Tante Susan ini atau Mama Susan ini selalu jemputnya itu tepat waktu. Tapi hari itu Tante Susan ini terlambat jemput. Bahkan terlambatnya itu hampir 1 jam. Terus nggak lama kemudian datanglah Tante Susan, Vivi masuk mobil dan ngucapin salam. Tapi Tante Susan ini nggak balas salamnya Vivi. Terus Tante Susan itu langsung ngeliat ke arah Vivi. Dari atas sampai bawah itu diliatin oleh Tante Susan. Terus matanya Tante Susan ini berhenti menatap ke arah lengan baju seragamnya Vivi. Langsung seketika itu juga Tante Susan ini kayak orang kesetanan. Jadi sambil tangannya itu mukul kepala Vivi.
tangan yang sebelah kanan itu megang setir, tangan sebelah kiri ini mukul kepala Vivi, rambut Vivi ini dijambak. Dan di situ Tante Susan ini teriak, "Kenapa bajumu ini kotor? Goblok, anak setan, tolol." Pokoknya umpatan dan makian disertai dengan tindak kekerasan ini ditujukan ke Vivi. Rasanya waktu itu Vivi ini shock berat. Dia kaget dicampur perasaan yang campur aduk. Ada beberapa detik itu Vivi ini diam, kaget. Terus dia nangis sesenggukan. Nah pas Tante Susan ini tahu Vivi nangis sesenggukan, Tante Susan ini malah menjadinya dimarahnya. Dia jambak sekali lagi rambutnya Vivi. Itu posisi Tante Susan ini sambil nyetir mobil. Dia jambak rambutnya Vivi sambil kepala Vivi ini dipukul. Terus mulutnya itu nggak berhenti maki-maki Vivi. Sampai pada akhirnya kancing baju seragamnya Vivi ini hampir lepas semua. Vivi masih terus nangis. Dia nggak percaya diperlakukan seperti ini oleh Tante Susan. Dan singkatnya, sampailah mereka ini di rumah, Vivi disuruh turun sama Tante Susan. Dia turun dari mobil sambil bajunya itu berusaha ditutupi. Dan mendengar mobil Tante Susan ini datang, Mbok Sin ini sudah nunggu di depan rumah. Tapi begitu Mbok Sin tahu kondisi Vivi yang seperti itu, rambutnya Vivi ini berantakan, kancing baju lepas semua. Vivi juga di situ wajahnya ini amburadul. Mbok Sin itu langsung ikut nangis. Secara otomatis Mbok Sin ini ikut-ikutan sedih. Terus Mbok Sin tanya, "Loh kamu ini kenapa, Dok? Kamu habis ngapain, Dok?" Dan Mbok Sin tentu langsung tanya ke Tante Susan juga, "Loh ini kenapa, Bu? Vivi kenapa?" Tapi di situ Tante Susan ini langsung marah ke Mbok Sin. "Sudah Mbok, nggak usah tanya-tanya Mbok. Mandiin itu anak tolol itu." Nah Vivi akhirnya di situ sambil dimandiin Mbok Sin, Vivi ditanya lagi sama Mbok Sin, "Tadi itu kenapa, Dok?" Nah Vivi ini menjelaskan, jadi pas di sekolah, di jam istirahat itu, ada temennya Vivi ini yang nggak sengaja numpahin bumbu siomay ke baju seragamnya Vivi. Dan itu ternyata nggak cuma Vivi yang baju seragamnya ini kena noda bumbu ini, tapi ada 3 orang juga yang kena. Tapi semuanya, teman-teman Vivi yang kena bumbu itu memaafkan temannya itu, karena mereka tahu kalau temannya itu ketika menjatuhkan bumbu siomay itu memang dia nggak sengaja. Jadi itulah kenapa baju seragam Vivi ini kotor, bekas bumbu siomay. Dan ternyata hal inilah yang membuat Tante Susan itu marah sampai kesetanan seperti itu. Nah Mbok Sin ini setelah memandikan Vivi, beliau bilang, "Sudah Nduk, nanti bilang ke ayahmu Nduk." Tapi waktu itu Vivi nggak mau. Dia nggak mau kalau pada akhirnya nanti Vivi cerita, nanti malah membuat ayahnya Vivi ini marah ke Tante Susan. Dan akhirnya membuat mereka bertengkar. Vivi lebih memilih untuk menyimpan hal ini sendiri. Dan Vivi bilang ke Mbok Sin supaya Mbok Sin juga ikut tutup mulut, nggak perlu menceritakan ini ke ayahnya Vivi. Nah, Vivi cuma berpikir mungkin waktu itu Tante Susan ini lagi ada masalah di kantor atau di satu tempat, sehingga membuat Tante Susan waktu itu tersulut emosinya pas ngelihat baju seragam Vivi kotor. Vivi ini bisa memaklumi. Nah, singkatnya malam itu ayahnya Vivi ini pulang agak larut malam. Vivi nggak sempat ketemu ayahnya, dia sudah tidur sekitar jam 9 malam. Nah dalam tidurnya itu ternyata Vivi ini mimpi ketemu almarhumah ibunya. Jadi di situ almarhumah ibunya Vivi ini langsung memeluk Vivi, dicium keningnya Vivi itu, dielus rambutnya Vivi. Ibunya Vivi ini sambil nangis sesenggukan tapi nggak ngomong apa-apa. Dan kejadian itu nggak lama, terus almarhumah ibunya Vivi ini pergi. Pas Vivi kebangun waktu itu sekitar jam 3 dini hari, Vivi langsung merasa kangen banget sama ibunya. Terus dia ini secara nggak sadar nangis si Vivi ini. Vivi nggak bisa menjelaskan perasaannya waktu itu, kenapa dia tiba-tiba bisa nangis. Vivi nggak tahu apakah waktu itu dia nangis ini karena kangen sama ibunya, atau karena dia merasa sakit hati atas perlakuan Tante Susan siang tadi. Yang jelas Vivi nangis di situ. Terus dia pun akhirnya tidur lagi. Nah pagi itu Tante Susan ternyata sudah berangkat lebih dulu. Vivi ini sudah dipesankan ojek sama ayahnya. Singkatnya berangkatlah Vivi ke sekolah. Dan pulang sekolahnya Tante Susan juga nggak kunjung jemput Vivi. Sampai hampir 2 jam lebih. Dan disitulah atas inisiatif Vivi sendiri, dia akhirnya pulang jalan kaki menuju ke rumah. Dan semenjak saat itu Tante Susan ini sudah nggak pernah lagi antar dan juga menjemput Vivi ke sekolah. Jadi waktu itu ayahnya akhirnya berlangganan tukang ojek yang setiap hari mengantar dan menjemput Vivi ke sekolah. Nah kira-kira 2 minggu setelah itu hari Minggu, Vivi ingat betul. Jadi kalau pas hari Minggu,
ini seringnya Mbok Sin itu nggak datang ke rumah. Nah, hari itu sepi banget di rumah. Ayahnya Vivi ini lagi keluar kota, Tante Susan itu dari pagi sudah keluar dari rumah. Pagi itu, seperti biasa di hari Minggu ada film-film kartun di TV. Vivi ini dari pagi itu kesulitan cari remote TV. Dia sudah cari di bawah sofa, nggak ketemu. Di bawah rak TV juga nggak ada. Nah, di samping rak TV itu ada lemari kecil. Dia coba cari di bawah lemari kecil itu, di situ Vivi ngeliat. Di bawah lemari itu ada cobek kecil, seukuran piring makan. Awalnya Vivi mengira ini mungkin Tante Susan atau ayahnya pas selesai makan, lupa naruh piring ini di dapur. Nah, Vivi berpikir daripada nanti kena omel Tante Susan, diraihlah cobek ini. Terus pas Vivi ngelihat ternyata ini bukan piring. Jadi ini adalah cobek tanah liat dan di situ ada taburan bunga 7 rupa yang bunga-bunganya itu sudah kering. Terus ada beberapa helai rambut di sana, ada potongan kuku juga. Terus ada benda putih yang warnanya itu sudah agak kusam. Vivi nggak berani megang benda yang putih kusam ini, tapi Vivi yakin ini gigi manusia. Tapi Vivi ini nggak tahu ini gigi siapa. Yang dirasakan Vivi waktu itu ya, ada perasaan jijik, ada perasaan takut, yang merinding juga. Akhirnya dia langsung masuk kamar, nggak jadi nonton TV. Tapi pas sudah ada di dalam kamar, Vivi ini kepikiran. Cobek tadi itu belum dibalikin lagi ke tempat semula, belum dimasukkan lagi ke bawah lorong lemari itu. Terus akhirnya dia keluar lagi dari kamar, dan kejadian nggak masuk akalnya adalah, cobek ini sudah nggak ada di situ lagi. Di situ Vivi memastikan lagi di mana cobek itu. Dia intip ke bawah lemari itu, ternyata cobek ini sudah kembali di tempat semula. Nah, masalahnya siapa yang narik masuk cobek ini lagi ke dalam lorong lemari itu? Akhirnya Vivi ini takut. Dia pun masuk kamar. Sampai sore hari Vivi ini nggak berani keluar kamar. Akhirnya sekitar jam 6 sore, dia dengar mobil Tante Susan ini datang. Terus dia dengar pintu rumah itu dibuka. Nah, di situ agak lega perasaan Vivi. Ternyata Tante Susan sudah pulang. Tapi dia masih belum keluar kamar. Nah, Tante Susan ini buka pintu kamarnya, terus dia masuk kamar. Nah, dari situlah baru Vivi ini berani keluar kamarnya. Terus dia ke toilet. Karena dari tadi dia itu nahan kencing. Nah, di dalam toilet dia sudah mendengar lantunan orang ngaji. Suaranya ini berasal dari masjid dekat rumah. Pertanda bahwa sebentar lagi itu maghrib. Nah, suasana di dalam rumah itu sudah agak gelap. Apalagi di rumah itu penerangan ini cuma berasal dari lampu. Nggak ada ventilasi udara di sana. Nah, setelah dari toilet, dia mau menuju ke kamar. Dan pas mau masuk kamarnya, Vivi ini ngelihat dengan jelas, persis di depan pintu kamarnya Tante Susan, ini berdiri sosok pocong. Sampai waktu itu Vivi ini bisa ngelihat jelas wajah pocong ini. Wajah pocong ini kayak tertutupi lumpur basah. Matanya itu melotot ke arah Vivi, dan kain kafan pocong ini nggak putih bersih, tapi kotor, penuh lumpur. Pas ngelihat sosok pocong ini, Vivi ini nggak teriak, nggak ngapa-ngapain. Tapi memang dia kaget. Terus dia langsung masuk kamar, barulah pas dia sudah ada di dalam kamar, tangis Vivi ini pecah. Dan dia langsung mendekap wajahnya sendiri supaya tangisannya itu nggak kedengeran Tante Susan. Dan nggak lama setelah itu, pintu kamar Vivi ini diketuk. Bek-bek. Vivi langsung diam, dia hentikan tangisannya, dia takut kalau Tante Susan ini marah. Terus bekas air mata Vivi itu diseka pakai bantal. Vivi ini akhirnya buka pintu kamarnya. Dan pas dia buka pintu kamar, ternyata nggak ada siapa-siapa di depan pintu. Vivi akhirnya melangkahkan kaki keluar dari kamar. Dia lihat ke arah kamar Tante Susan, ternyata pintu kamar Tante Susan ini masih dalam keadaan tertutup. Dan disinilah di ruang tamu, Vivi ini ngelihat sosok pocong yang tadi berdiri di depan pintu kamar Tante Susan itu sudah ada di ruang tamu. Vivi langsung masuk lagi ke kamar. Dan sekitar jam 7 malam, Vivi keluar dari kamar, dia ambil makan. Terus makanan ini dibawa ke kamar karena dia takut makan di situ, dia takut ngelihat pocong. Jadi makanan itu dibawa ke kamar, dia makan di kamar, dia makan dengan tenang. Tapi dengan situasi yang pelan banget. Gerakannya itu pelan banget, berusaha supaya nggak kedengeran Tante Susan. Kalau sampai Tante Susan tahu Vivi ini lagi makan di kamar, pasti Tante Susan marah besar. Jadi sebisa mungkin sendok yang kesentuh piring itu nggak menimbulkan suara.
Nah, tiba-tiba pintu kamar Vivi ini ditobrak. Bek. Nah, pas pintu kamar ini kebuka, di situ Vivi ngeliat Tante Susan itu wajahnya marah. Kaget lah si Vivi ini. Rambut Tante Susan itu acak-acakan kayak orang baru bangun tidur. Terus langsung Tante Susan ini kayak orang kesurupan. Dia ini langsung teriak-teriak, ngapain kamu makan di kamar? Goblok! Terus piring si Vivi ini yang masih ada makanannya itu diambil paksa oleh Tante Susan, terus dilempar. Dihantamkan ke tembok sampai piring ini pecah. Dan gak selesai sampai di situ, Tante Susan ini langsung nyeret kakinya Vivi. Dibawalah Vivi ini ke kamar mandi. Sambil di situ, Tante Susan ini terus memaki-maki Vivi. Dasar anak tolol, gak tahu diri kamu. Kamu pikir ini rumah bapakmu? Ini rumahku, goblok. Bapakmu itu nikahin aku gak modal. Nah, ini posisi Tante Susan ini sambil nyeret Vivi. Kamu malah resek di sini, tolol kamu, anjing. Pokoknya di situ si Vivi ini terus-terusan nangis. Dan sebenarnya waktu itu Vivi ini sudah minta maaf ke Tante Susan. Dia bilang ke Tante Susan, maaf ma. Tapi waktu itu Tante Susan ini malah semakin menggila. Woi anjing, gue bukan mama lu bangsat. Gak usah lu panggil gue mama. Mama lu udah di neraka tuh. Lu ikut aja mama lu ke neraka sono. Bangsat lu, gak tahu diri lu. Jadi Tante Susan ini marah-marah seperti itu. Dari situ Vivi ini sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi Vivi ini waktu itu di kamar mandi, dia diguyur air terus-terusan sampai badan si Vivi ini nggak bisa menahan dinginnya air. Adalah waktu itu sekitar setengah jam dia ada di kamar mandi. Nah anehnya suara Tante Susan yang kenceng ini itu sama sekali tidak mengganggu tetangga yang ada di sebelah-sebelah. Padahal waktu itu Vivi ini berharap mudah-mudahan tetangga sebelah ini mendengar teriakan Tante Susan. Tapi anehnya nggak ada tetangga yang negur. Vivi akhirnya pasrah. Dan setelah Tante Susan itu mengajar Vivi dan memaki Vivi, dia pergi sambil ngomel. Dia langsung menuju ke kamarnya. Dan disinilah sekilas sebelum Tante Susan ini pergi meninggalkan Vivi, di situ Vivi ini sempat sekilas ngelihat tampilan Tante Susan itu berubah jadi pocong. Nah, tapi karena Vivi ini sudah kalut, dia ini nggak sempat takut. Takutan Vivi itu nggak seperti di awal ketika dia ngelihat pocong tadi. Dia lebih ke arah dia kedinginan. Jadi setelah itu akhirnya Vivi ini menuju ke kamar, dia ambil handuk, dia langsung membasuh semua tubuhnya dengan handuk. Di dalam kamar itu Vivi ini terus-terusan manggil-manggil ibunya sambil dia nangis. Dia teriak dalam hatinya. Dia berkata dalam hatinya, kalau saja ibu ini masih ada sampai hari ini, nggak akan ada kejadian yang kayak gini. Vivi kangen banget sama ibu. Dia terus-terusan menyebut nama ibunya dalam hati sampai akhirnya Vivi ini ketiduran. Dan dalam tidurnya itu Vivi ini mimpi. Dia itu posisinya jalan sendirian di tengah-tengah pemakaman. Dan berkali-kali waktu itu kakinya Vivi ini sempat kesandung batu nisan di pemakaman ini. Terus sekilas Vivi ngeliat di situ ibunya Vivi ini duduk di atas makam. Vivi langsung nggak takut lagi di makam itu. Dia lanjutkan jalan menghampiri ibunya. Di situ Vivi langsung mendekap ibunya dan Vivi bilang, Bu, Vivi kangen Bu. Vivi mau mati aja biar ketemu ibu. Vivi benci banget sama Tante Susan. Terus di situ ibunya Vivi ini nggak ngomong apa-apa, cuma ngelus kepala Vivi sambil beliau itu meniup ubun-ubun Vivi. Terus Vivi ini tiba-tiba bisa mendengar ada suara gaduh. Dia tengoklah ke belakang. Dia ngeliat di belakang itu ada sosok Tante Susan di sana. Nah anehnya Tante Susan ini, mohon maaf, waktu itu Tante Susan ini posisinya itu dicumbu oleh 3 sosok hitam. Nah sosok hitam ini tampilannya itu nggak kayak manusia, tapi lebih kayak sosok monyet. Dan sosok monyet ini besar-besar semua. Nah pas dalam posisi ini, Tante Susan itu sempat ngelirik ke arah Vivi. Tapi Tante Susan ini kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Dan semakin lama dilihat oleh Vivi, Tante Susan ini tiba-tiba berubah jadi pocong. Dari situ Vivi ini nutup muka dengan kedua tangannya, terus dia berdoa. Dan gak lama setelah itu Vivi kebangun. Keesokan harinya pas Vivi ini sekolah, Vivi ditanya sama guru wali kelasnya. Nah belakangan Vivi tahu ternyata wali kelasnya ini memang punya kelebihan. Beliau ini masih ada keturunan dari jalur salah satu wali di Jawa. Beliau namanya Bu Puji. Jadi waktu itu pas jam-jam istirahat, pas mau masuk kelas lagi, Bu Puji ini manggil Vivi. Vivi diajak ngobrol 4 mata oleh Bu Puji. Intinya di situ Bu Puji ini bilang, kamu yang sabar ya nak, sebentar lagi
nggak akan ada lagi yang nyakitin kamu. Terus Bu Puji ini juga bilang, dalam waktu dekat, beliau itu pengen ketemu sama ayahnya Vivi. Tapi karena Vivi tahu ayahnya memang lagi ada proyek di luar kota, jadi Vivi menyampaikan hal ini ke Bu Puji bahwa ayahnya itu belum sempat karena masih ada di luar kota. Nah di situ pokoknya Bu Puji ini bilang, kalau ayahmu sudah pulang, tolong sampaikan Bu Puji ini pengen ketemu. Nah pas Vivi ini pulang ke rumah, Mbok Sin itu tanya ini itu, tanya macam-macam. Mbok Sin ini sudah curiga, pasti Vivi ini dianiaya lagi sama Tante Susan. Tapi waktu itu Vivi diem. Dia bilang ke Mbok Sin, dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak diapa-apain sama Tante Susan. Nah di situ Vivi bilang ke Mbok Sin, Mbok, kata wali kelasku Mbok namanya Bu Puji, sebentar lagi gak akan ada lagi yang nyakitin aku Mbok. Nah pas Vivi ngomong ini, Mbok Sin itu tiba-tiba nangis. Mbok Sin ikut sedih ngelihat kondisi Vivi yang seperti itu. Jadi malam itu pas Vivi ini tidur di kamar, Vivi kaget karena di rumahnya itu rasanya ini terdengar suara berisik banget. Terus belum sempat Vivi ini bangun, ayahnya Vivi itu masuk kamar. Wajah ayahnya itu kalut. Ayahnya bilang, Vi bangun Vi, Mama Susan meninggal. Nah, ayo kita ke rumah sakit. Nah karena Vivi waktu itu baru bangun tidur, dia juga agak nggak nyambung. Ini siapa tadi yang meninggal? Kok ayahnya bilang ada yang meninggal? Masih belum nyambung. Kok tadi kayaknya dengar ada nama Tante Susan. Masa iya sih Tante Susan meninggal? Jadi dalam perjalanan ke rumah sakit itu, Vivi ini masih terus bertanya-tanya dalam hatinya. Dia juga sambil nahan ngantuk. Siapa yang meninggal tadi? Nah sampainya di rumah sakit, barulah Vivi ini paham ternyata yang meninggal ini memang benar Tante Susan. Kata orang yang malam itu sedang bersama Tante Susan, mereka ini cerita bahwa waktu itu mereka lagi dugem bersama Tante Susan di salah satu bar di Jakarta. Terus Vivi ini juga baru tahu dari situ, ternyata selama ini Tante Susan itu memang pemakai narkoba. Dan sebenarnya ayahnya Vivi ini sudah tahu soal hal ini, tapi menyembunyikan semuanya dari Vivi. Intinya ceritanya waktu itu malam itu Tante Susan ini overdosis. Dan langsung dilarikan ke rumah sakit, dan sampai pada akhirnya nyawa Tante Susan ini nggak ketolong. Nah waktu itu Vivi ini nggak ada perasaan apapun pas ngelihat jenazah Tante Susan. Perasaan seneng itu juga nggak ada. Perasaan sedih juga nggak ada. Pokoknya biasa aja waktu itu. Yang dia ingat adalah perkataan Bu Puji. Bu Puji yang bilang bahwa Vivi ini sebentar lagi nggak akan ada yang nyakitin. Nah Vivi langsung bisa mikir, oh ternyata benar kata Bu Puji. Ini orang yang sering nyakitin aku, yang sering nyiksa aku ternyata sudah meninggal. Dan sebentar lagi nggak akan ada lagi yang nyakitin aku. Nah singkatnya jenazah Tante Susan ini pun dimakamkan. 2 hari setelahnya, Vivi posisinya waktu itu sendirian di rumah. Nah rumah kondisinya itu semakin kelihatan suram. Malam itu ayahnya Vivi ini tidur di kamar, dan Vivi sendirian di kamar. Vivi itu sudah mulai ada perasaan takut. Dan sekitar jam 9 malam, Vivi ini sudah tidur, tapi tiba-tiba dia ngerasa ada suara berisik di luar, tepatnya di ruang tamu. Jadi kayak banyak orang yang lagi kayak bikin sesuatu, ada suara orang yang malu-malu, ada suara gaduh lah pokoknya. Di situ Vivi bangun. Dan pas Vivi ini buka mata, di depan wajah Vivi persis itu ada pocong. Jadi pocong ini dekat banget. Terus di situ pocong ini jerit persis di depan wajahnya Vivi. Dan suaranya itu cewek yang melengking. Ah! Teriakannya itu kenceng banget dan melengking. Vivi waktu itu langsung jerit. Nah, seketika itu juga ayahnya Vivi ini langsung masuk kamarnya Vivi. Ayahnya tanya, ada apa, Pi? Kamu kenapa, Pi? Nah, di situ Vivi ini nangis sekencang-kencangnya. Dia cerita kalau barusan ada pocong di depan dia persis. Dan pocong ini teriakannya itu kencang banget. Wajahnya juga hancur. Nah, ayahnya Vivi itu kayak nggak kaget. Dari gelagat ayahnya itu kayaknya ini beliau kayak sudah tahu hal ini. Nah keesokan harinya pas ada di sekolah, Vivi ketemu lagi dengan Bu Puji. Bu Puji ini menjelaskan ke Vivi. Jadi Bu Puji ini sudah tahu bahwa Mama Susan itu adalah orang jahat. Kalau dalam pandangan mata batin Bu Puji, setiap kali ngelihat Mama Susan, ketika Mama Susan ini ngantar Vivi ke sekolah, Bu Puji itu selalu ngelihat ada sosok pocong di balik diri Tante Susan. Nah Bu Puji
paham yang gitu-gituan. Jadi Bu Puji sudah menyimpulkan bahwa Tante Susan ini punya pegangan, dan pegangannya adalah sosok pocong ini. Dari situ Bu Puji yakin bahwa Tante Susan itu memang punya pegangan ilmu hitam atau semacamnya. Selain itu juga Bu Puji ini juga bilang ke Vivi bahwa beliau itu sudah janjian sama ayahnya Vivi, tapi ayahnya Vivi ini masih belum ada waktu. Jadi Bu Puji ini sudah bikin janji dengan ayahnya Vivi. Nah, Vivi ini berkata dalam hatinya, kok Bu Puji ini ngelihat sosok pocong juga dalam diri Mama Susan. Kok hampir sama kayak yang dilihat Vivi. Terus akhirnya di situ Vivi pun langsung cerita ke Bu Puji. Dia ceritakanlah semuanya ke Bu Puji. Vivi juga cerita setelah meninggalnya Mama Susan itu, Vivi ngerasa kok ada yang ngikutin Vivi. Ada yang sering mengganggu. Dan Vivi ini selalu diganggu dengan sosok pocong. Nah di situ Bu Puji ini sudah bisa nebak sebelumnya. Memang kayaknya ada yang aneh sama Tante Susan ini. Makanya Bu Puji ini pengen ketemu ayahnya Vivi, pengen ngobrol-ngobrol dan sekalian tanya-tanya perihal Mama Susan. Nah, dalam waktu dekat, Bu Puji ini minta ke Vivi. Beliau ini sudah mendesak ayahnya Vivi supaya mau bertemu dengan Bu Puji. Dan kalau memang ayahnya Vivi ini nggak punya banyak waktu, biarlah Bu Puji yang ke rumahnya Vivi. Nah, singkatnya Vivi ikut menyampaikan hal ini ke ayahnya. Dan di situ ayahnya Vivi bilang, ya sudah, biar ayah yang telepon Bu Puji aja. Terus nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba di suatu hari, sore itu Bu Puji ini diantar anaknya, dia datang ke rumah Vivi. Dan kebetulan yang bukain pintu waktu itu Vivi. Terus akhirnya mereka ngobrol bareng-bareng di ruang tamu, di situ Vivi ikut denger. Nah jadi disinilah Vivi tahu semua cerita soal Mama Susan. Semuanya dibuka oleh ayahnya. Jadi menurut pengakuan ayahnya Vivi ke Bu Puji waktu itu, Mama Susan ini memang sudah lama punya ilmu pegangan. Dan Mama Susan itu meyakini bahwa itu adalah ilmu pengasihan. Dia mendapatkan ini tidak dalam waktu singkat. Butuh waktu sekitar hampir 4 tahunan untuk mendalami ilmu ini. Dan dia, si Mama Susan ini, menekuni ilmu ini atas bimbingan guru spiritualnya. Yang tidak lain ya Tete Lia itu. Nah kata ayahnya Vivi, ilmu itu sengaja dimiliki oleh Mama Susan untuk pengasihan. Supaya nantinya lawan bicaranya atau pesaing-pesaingnya itu tunduk ketika melihat Mama Susan. Kehilangan kata ketika mendengar Mama Susan itu mulai berbicara. Dan segan ketika berhadapan dengan Mama Susan. Inilah tujuan Mama Susan meraih ilmu tersebut. Dan inilah kenapa dalam setiap proses pemenangan tender, Mama Susan itu selalu jadi ujung tombaknya. Dan memang percaya nggak percaya, di situ ayahnya Vivi ini cerita bahwa Mama Susan itu selalu bisa memenangkan tender. Dari awal ayahnya Vivi ini mengenal Mama Susan, satupun ayahnya Vivi ini nggak pernah melihat Tante Susan itu kalah tender. Dan yang bikin Vivi kaget pas ketika ayahnya Vivi menjelaskan bahwa ilmu pengasihan yang selama ini dikuasai Mama Susan, ini adalah pocong pengasihan. Nah, sosok pocong ini sengaja dihadirkan oleh Tete Lia dan dimasukkan ke dalam tubuh Mama Susan. Jadi kalau ada pesaing yang mencoba melawan Tante Susan dengan guna-guna atau santet, secara otomatis pocong yang ada atau kodam yang ada di dalam diri Tante Susan ini langsung menginformasikan hal ini ke Tante Susan. Dan secara bersamaan juga sosok pocong ini bertugas melindungi Tante Susan dari serang-serangan gaib itu. Nah setelah mendengar semua cerita dari ayahnya Vivi ini, Bu Puji itu bilang ke ayahnya Vivi, itu Pak, kayaknya Vivi itu sekarang masih sering diganggu pocong itu. Minta tolong dicarikan cara biar Vivi ini nggak diganggu. Apa Vivi nggak pernah cerita? Nah di situ ayahnya Vivi ini geleng-geleng kepala. Padahal dalam hati Vivi, kan waktu itu ayahnya tahu kalau Vivi ini diganggu sosok pocong. Kok ngomong di depan Bu Puji, ayahnya bilang nggak tahu soal ini. Nah di situ Bu Puji ngomong lagi, atau gini Pak, solusi terakhirnya, ajak Vivi pindah dari rumah ini. Kasihan kalau dia terus di sini pasti akan terganggu terus. Nah di situ ayahnya Vivi ini cuma mengiyakan saran dari Bu Puji. Setelahnya Bu Puji pun pamit pulang. Nah setelah Bu Puji pulang, ayahnya Vivi ini langsung masuk kamar, nggak ngomong apapun ke Vivi. Dan sore harinya sebelum maghrib, Vivi itu posisinya ada di kamar. Dia tidur itu dari jam 5 sore setelah Bu Puji ini pulang. Nah di situ Vivi ini ngerasa kayak ada orang di kamarnya.
Terus Vivi kebangun. Ternyata di situ nggak ada siapa-siapa. Nah, di kamar Vivi ini tiba-tiba tercium bau bangkai yang baunya itu busuk banget. Dia keluar manggil ayahnya. Ternyata ayahnya Vivi ini nggak ada di rumah. Nggak tahu ayahnya ini keluar kemana. Dan mungkin ayahnya keluar pas Vivi waktu itu lagi tidur. Terus dia langsung menuju ke arah dapur. Mungkin dapur itu ada tikus mati atau ada bangkai hewan di situ. Nah, anehnya pas Vivi ini keluar dari kamar, bau bangkai ini sudah nggak tercium lagi. Tapi pas Vivi masuk kamar lagi, bau bangkai ini tercium busuk banget. Akhirnya Vivi keluar dari kamar. Terus dia duduk di depan TV, dia mau nyalakan TV. Tapi lagi-lagi remote TV ini nggak tahu di mana. Nah, di situ Vivi cari-cari lagi di bawah meja, di bawah sofa, dan dia cari di bawah lemari pendek persis di samping TV itu. Di situ Vivi ngeliat lagi cobek kecil yang ada bunga 7 rupanya itu. Nah, dibiarkanlah sama Vivi, dia tetap cari remote. Nah, di situ Vivi ini penasaran, kok cobek yang tadi dia lihat itu kok kayaknya bunganya nggak kering, bunganya itu kayak masih seger. Terus akhirnya di situ Vivi nunduk lagi, dia lihat lagi ke kolong lemari. Diambillah cobek ini keluar. Ternyata memang benar bunga-bunga yang ada di cobek itu seger-seger semua kondisinya. Dan di situ masih ada rambut, masih ada kuku, dan masih ada gigi manusia. Jadi Vivi ini jadi mikir, berarti jelas ada yang ganti bunganya. Terus saking sebelnya Vivi karena dia diliatin sosok pocong terus-menerus, Vivi ini juga beranggapan pasti benda-benda ini adalah salah satu rangkaian dari penyebab Vivi selalu didatengin pocong-pocong tersebut. Dan ini, benda ini pasti salah satu benda ritual dari Tante Susan. Dari situ Vivi nggak pakai mikir panjang, dia ambil cobek itu, dia buang di depan rumah. Nah, malam itu ayahnya Vivi ini pulang jam 7. Dia bawa makanan, dan di situ mereka makan bareng. Setelah makan, Vivi masuk kamar. Nggak ada obrolan penting sama ayahnya. Ayahnya juga lebih banyak diem. Dan sekitar jam 9 malam, pas Vivi ini mau tidur, posisi Vivi ini sudah ada di dalam kamar. Dia heran. Tanpa Vivi sadari, dia baru ingat, kan dari tadi itu di kamarnya ini bau bangkai. Tapi kok tiba-tiba baunya sudah nggak tercium lagi. Kok nggak masuk akal banget. Dan bersamaan dengan itu, Vivi mendengar di luar itu berisik banget. Ada suara kursi yang diseret, ada suara orang jalan. Ya Vivi sih mikirnya waktu itu, ini pasti ayahnya. Tapi masa iya kok ayahnya ini terus-terusan bikin ribut seperti itu? Nggak biasa-biasanya ayahnya ini kayak gini. Dari situlah Vivi keluar kamar. Kagetlah waktu itu. Pas Vivi keluar kamar, ini kan posisinya langsung ruang tamu. Nah, di ruang tamu itu Vivi ngelihat, ruang tamu ini berantakan semua. Sampah ini kayak ada yang menghambur-hamburkan di ruang tamu. Kursi porak-poranda. Dan di situ ada air tergenang yang nggak tahu air ini dari mana datangnya. Terus Vivi dari situ manggil ayahnya, ya ayah, ayah. Gak lama kemudian ayahnya ini keluar dari kamar, dan pas ayahnya Vivi ini keluar dari kamar, ayahnya juga kaget, loh. Kamu ini habis ngapain, Pi? Nah di situ Vivi bilang, loh Pipi juga nggak tahu ya kok bisa kayak gini. Pipi kira itu tadi ayah yang berisik. Ternyata pas Pipi keluar, kondisinya sudah kayak gini. Nah di situ ayahnya ini berusaha agak tenang. Terus ayahnya Vivi ini bilang, ya udah, besok aja biar dibantu bersih-bersih sama Mbok Sin, sudah kamu tidur aja. Nah akhirnya dari situ Vivi pun masuk kamar. Tapi di situ Vivi ini masih nggak habis pikir, kok bisa ada kejadian yang nggak masuk akal seperti ini. Nah Vivi sudah mulai mau memejamkan mata saat itu, tapi tiba-tiba pintu kamarnya ini kebuka sendiri. Krek. Sempet kaget waktu itu Vivi, tapi dia berpikir secara masuk akal karena Vivi memang tadi lupa ngunci kamar. Terus akhirnya pintu kamar ini ditutup lagi dan dikunci. Dia balik lagi ke tempat tidur. Tiba-tiba nggak lama setelah itu pintu ini digedor. Bek. Nah di situ Vivi ini diam. Dan nggak lama setelah itu ada pukulan lagi. Bek. Vivi ini sudah bisa memastikan nggak mungkin ini ayahnya. Kalau ini ayahnya, pasti beliau itu manggil-manggil namanya Vivi. Jadi dari situ Vivi memberanikan diri, dia buka pintu kamar. Dan dia buka itu langsung cepat. Pas pintu ini dibuka, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi di ruang tamu yang gelap itu, Vivi ngelihat ada sosok pocong ini. Dia itu berdiri di situ. Dan nggak lama kemudian, Vivi ini nutup pintu kamar lagi. Dia nggak berani buka pintu. Jadi pintu kamar Vivi ini benar-benar kayak ada yang dorong. Sampai pada akhirnya pintu ini kebuka. Disitulah Vivi ngelihat sosok pocong ini
terbaring persis di depan pintu kamarnya Vivi. Dan di situ Vivi sudah nggak bisa teriak-teriak lagi, dia langsung pingsan waktu itu. Nah, dia kebangun itu sekitar jam 12 malam. Dan pas waktu Vivi ini kebangun, dia ini mendengar banyak suara-suara yang ganjil. Ada pukulan-pukulan di tembok. Dan dari situ Vivi ini mulai mengabaikan suara-suara tersebut. Dan sampai pada akhirnya sekitar jam 2-an barulah Vivi ini bisa tidur dengan nyaman. Pagi itu dia berangkat ke sekolah. Di sekolah Vivi ketemu Bu Puji. Nah, Bu Puji ini bilang ke Vivi supaya Vivi ini segera pindah rumah. Menurut Bu Puji, rumah itu auranya negatif. Nah, pas ngomong seperti ini, Vivi itu langsung ngomong juga ke Bu Puji bahwa memang rumah itu adalah rumah Mama Susan atau rumah Tante Susan. Dan Tante Susan ini sudah tinggal di sana jauh sebelum dia menikah dengan ayahnya Vivi. Di situ Bu Puji ini ngangguk-ngangguk. Kayak beliau itu baru ngeh, oh pantesan, itu rumah kok auranya jelek banget. Udah pindah aja Vi, ajak ayahnya pindah ya. Kalian gak bakal tenang kalau tinggal di situ terus. Nah terus di situ Bu Puji ini cerita. Jadi pas waktu Bu Puji ke rumah Vivi bersama anaknya Bu Puji, pas waktu mereka ngobrol-ngobrol di ruang tamu itu, Bu Puji ini bilang bahwa waktu mereka ngobrol, itu Bu Puji ngelihat ada sosok pocong yang memperhatikan mereka ini lagi ngobrol. Nah, pocong ini berdiri di balik pintu kamar depan, yang berarti kamar depan ini adalah kamar ayah dan juga Tante Susan. Nah, kata Bu Puji, ini pocong ini tatapannya itu melotot ke arah Bu Puji dan kelihatan banget kalau sosok ini dendam. Menurut Bu Puji, sosok ini kayak dendam banget setelah Tante Susan itu meninggal. Dia ini merasa nggak berhasil melindungi Tante Susan dari mara bahaya. Nah, menurut Bu Puji, inilah sosok pocong tersebut. Saking loyalnya dia ini, ketika majikannya itu meninggal, sosok pocong ini masih tetap nggak terima. Dan dia akhirnya menyerang siapapun yang tinggal di rumah majikannya itu. Sampai dia ini bertemu lagi dengan majikan yang baru. Nah, begitulah kira-kira cerita dari Bu Puji. Nah, sesampainya di rumah, Vivi ini kaget karena sudah banyak orang. Ayahnya Vivi ini kan memang kerjanya lebih sering dengan tukang-tukang. Nah, tukang-tukang ini dibawa ke rumah Vivi untuk bantu packing-packing barangnya Vivi dan barang-barang ayahnya. Ayahnya Vivi ini sudah bilang ke salah satu adik almarhumah ibunya Vivi supaya untuk sementara waktu Vivi tinggal di rumah beliau. Ya, di situ minta izin lah supaya Vivi bisa tinggal di rumahnya untuk sementara waktu, dan nama adik almarhumah ibunya Vivi itu namanya Tante Sela. Tante Sela ini tinggal sama keluarganya di daerah Jakarta Barat. Di situ Tante Sela mengizinkan Vivi tinggal di sana. Malah waktu itu menurut ayahnya Vivi, Tante Sela ini senang banget Vivi bisa tinggal di rumahnya. Nah, menurut Vivi, Tante Sela ini memang yang wajahnya itu yang hampir mirip banget sama almarhumah ibunya. Vivi pun senang akhirnya bisa tinggal sama Tante Sela. Nah, singkatnya, selama Vivi itu tinggal di rumah Tante Sela, Vivi ini masih berlangganan tukang ojek. Jadi jarak rumah Tante Sela menuju ke sekolah Vivi itu jauh banget. Tapi itu dilalui Vivi dengan senang. Sampai akhirnya Vivi ini lulus SMP, Vivi lanjut sekolah di SMA di daerah Jakarta Barat. Dekat banget dengan rumah Tante Sela. Nah, Vivi baru sadar, ketika Vivi ini pindah ke rumah Tante Sela, Vivi ini nggak pernah lagi mengalami gangguan-gangguan yang dia alami sebelumnya. Dan benar kata Bu Puji, rumah itu menyimpan aura yang jelek banget. Auranya itu negatif. Dan Vivi ini pernah dapat kabar dari ayahnya. Jadi ceritanya waktu itu ada orang yang pernah ngontrak rumah Tante Susan ini. Dan nggak sampai 3 bulan, mereka itu sudah pergi dari rumah. Nggak kuat tinggal di sana. Padahal yang tinggal atau yang ngontrak di rumah Tante Susan itu, mereka ini umumnya karyawan-karyawan yang asalnya dari luar pulau. Ada 5 orang, dan 5 orang ini laki-laki semua. Mereka itu takut, meskipun mereka ini laki-laki semua. Karena menurut mereka, ini mereka itu setiap hari selalu diganggu. Dan ketika Vivi menuliskan cerita ini, dan mengirimkannya kepada Kembar Sunyi, kondisi Vivi ini sudah sangat jauh membaik. Dari sisi keuangan juga, Vivi sudah lumayan. Karena Vivi ini saat ini kerja sambil kuliah. Dan ayahnya juga sudah menikah lagi dengan orang Riau. Nah, Vivi juga setiap hari raya itu selalu pulang ke Purbalingga. Dia selalu kangen sama teman-teman masa kecilnya.
kangen rumah yang dulu ditinggali oleh Vivi bersama almarhumah ibunya, dan dia selalu berkunjung ke makam ibunya di setiap hari raya Idul Fitri. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.